Hai, Assalamualaikum. Nabila pakai hijab kalem ya katanya. Tapi memang Kak, sebenarnya tuh ya intinya kalau kita berhijab juga kita harus hati-hati dalam bersikap ya kan. Tapi Apa yang membuat Nabila itu memutuskan berhijab? nggak tahu sih Kak, aku juga bingung. Ya mungkin Allah selama ini ngedenger doa aku ya. Jadi ya walaupun aku belum berhijab tuh emang aku selalu berdoa gitu loh Kak. Ya Allah jadikan aku wanita soleha, jadikan aku soleha. Jadi dan mungkin papa juga kan aku perempuan satu-satunya ya, jadi mungkin papa juga diam-diam tuh mendoakan aku kan, semoga anaknya satu-satunya perempuan ini bisa soleha lah gitu ya. Ya akhirnya mungkin akhirnya semakin hidayah itu semakin mendekat kepada aku ya. Kita nggak tahu ya kayak dulu jujur aku pernah mimpi SMA, aku mimpi aku pakai jilbab, terus teman aku tuh pokoknya kata-kata semuanya berhijab, jadi aku tuh kayak ngerasa aduh pengen banget deh pakai jilbab gitu ya. Kenapa aku nggak pakai jilbab sih waktu SMA tuh, cuman namanya juga hatinya belum tergerak kali ya kayak ya jadi masih buka tuh. Kadang-kadang aku juga pakai jilbab kalau keluar rumah tanpa aku posting di sosmed gitu. Terus aku juga suka ikut beberapa kali remaja masjid sama teman-teman aku. Terus mungkin itu pengaruh lingkungan Kak Melody. Emang benar juga kemarin aku sempat ikut kajian juga kan sama Ustadz Adi Hidayat. Terus Ustadz tuh bilang kalau kita tuh untuk meningkatkan iman kita memang harus lihat dari lingkungan kita. Nah mungkin karena lingkungan aku terbentuk dari yang seperti itu ya teman-temannya, jadi ke bawah Kak, mungkin juga bisa jadi. Terus yang paling banget emang mempengaruhi aku itu ya sebenarnya ini sih apa gue kayak emak apa sih yang bikin aku ya mungkin yang paling aku itu karena jadi kakak ipar aku tuh ayahnya meninggal kemarin waktu bulan lalu, dan aku tuh takut banget karena kan aku kan tiap minggu selalu ke rumah kakak ipar aku kan, kayak aku nggak nyangka aja gitu ya Allah cepat banget ya, kayaknya baru kemarin gitu. Dan aku ngeliat aku ngeliat kuburannya kan, karena kan memang kebetulan meninggalnya bukan COVID juga, jadi emang aku bisa datang juga Kak. Aku cuma gini, ya Allah gimana kalau aku dipanggil ya, aku belum siap, aku belum punya apa-apa, belum punya bekal, aku masih manusia yang gak sempurna banget, jauh gitu dari apa yang Allah pengen kan, dari hambanya gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba tergerak aja hati aku, sebelumnya udah pakai jilbab juga tapi Kak, cuman bener-bener aku mantepin gitu. Iya. Aku sholat istikharoh nggak ya? Istikharoh. Deh. Istikharoh. Aku kayaknya nggak sholat itu deh, cuman aku mantepin dirinya tahajud, terus sama aku juga baca Al-Quran yang pokoknya surat Al-Imran kalau nggak salah deh, tentang memantapkan hati ketika kita udah dapet hidayah gitu loh Kak. Itu aku nangis loh Kak Melody, aku nangis beneran, ini aku nggak ada kameranya teman-teman, aku nangis. Terus aku cuman gini, ya Allah kalau aku masih ibaratnya aku minta maaf atas semua kekurangan aku selama ini. Semoga dengan aku berhijab Allah bukakan pintu surga untuk aku, pintu surga untuk ayah ibu aku. Udah gitu doang Kak. Aku langsung chat Kak Melody kan. Saat itu aku langsung chat itu karena menurut aku Kak Melody ya yang paling tahu aku lah dari aku kecil gitu kan. Nah Kak Melody udah jauh duluan berhijab kan. Jadi aku ngerasa kayaknya orang yang tepat saat ini untuk aku cerita, untuk bisa nuntun aku pelan-pelan di Kak Melody nih. Aku bukan berarti teman-teman aku yang lain enggak ya, cuman waktu itu yang ada di pikiran aku Kak Melody aja. Nggak tahu ya, mungkin Kak Melody saking sayangnya sama aku ya guys, jadi nggak tahu kenapa tuh dia mampir tuh ke pikiranku kan. Habis itu ya udah aku bilang Kak Melody, apa sih Kak, aku chat sama kakak, aku lupa deh Kak. Kak apa sih yang bikin kakak tuh iya. mantap pakai hijab, kakak kayak gimana sih gitu ya. Aku ceritain gitu, tapi kan emang tiap orang jalannya beda-beda ya dia. Kalau aku kan emang ya udah kayak gitu kan jalannya tuh. Nah Dede juga kan sebenarnya udah mudah, cuman kan kalau kamu mungkin masih banyak pertimbangan lain gitu kan. Iya benar-benar ya, tapi kan tiap orang beda-beda ya. Alhamdulillah maksudnya sekarang kamu juga emang memantapkan untuk berhijab juga gitu loh. Iya makanya aku juga kepikirannya apa ya kayak
ya itu dia ya, aku juga alhamdulillah sih Kak, ya maksudnya bisa lebih baik ya, alhamdulillah banget lah gitu, Allah kasih kemudahan gitu Kak. Gitu. Amin. Banget itu. Dan aku Dek, Hah? itu hijabnya penyok. Nah, apalagi orangnya perfeksionis banget, jadi jangan heran ya. iya aku kan Enggak. kita apa namanya, hijabku mahkotaku kan, jadi aku tuh kalau Betul. hijab tuh harusnya rapi gitu aku maunya. Aku mah ngasih tahu aja, nanti lama-lama juga kayak aku nanti keikut, oh iya harus rapi gitu loh Dek. Aku nanya lagi dong Dek, tadi kan kayak perjalanan kenapa berhijab gitu, terus aku mau nanya ke apa sih kesulitan yang dihadapi awal saat kamu tuh mau berhijab, kan pasti kayak ada cobaan gitu ya, gangguan tuh. Jadi aku kesulitannya mah langsung pasti ada Kak, langsung banget itu saat itu juga. Aku bilang, makanya aku tanya Kamel apa yang buat Kakak mantepin hati kan, karena kan pasti ada aja cobaan kan. Entah itu temen, keluarga, ya pasti ada lah yang kayak yakin gak, maksudnya jangan sampai tuh kita udah berhijab terus nanti nggak buka kan. Memang yang paling ditakutkan sama diriku, aku ketika aku udah nutup ingin berhijab, nanti suatu waktu amit-amit nauzubillah min zalik, aku nggak buka gitu. Tapi di situ makanya aku doa sama Allah Kak, makanya aku nangis tuh, ya Allah aku mohon mudahkan aku gitu, jangan sampai aku niatnya setengah-setengah gitu. Jadi yang paling aku tekankan, jangan sampai aku keluar rumah itu nggak pakai hijab karena aku kesian papaku gitu aja. Intinya selama papaku masih hidup ataupun nanti beliau sudah tidak ada lagi, aku maunya papa tuh masuk surga gitu. Jadi jangan sampai ada laki-laki yang bukan mahramku tuh melihat rambutku gitu loh, kalau keluar rumah ya maksudnya gitu loh. Jadi itu yang bikin aku tuh saatnya udah nggak mau lagi main-main, maksudnya nggak mau buka tutup gitu loh Kamel. Terus habis itu kesulitannya lagi Kak, jadi kan aku juga bukan kesulitan ya, mungkin cobaannya. Jadi kan aku sering tuh kerja sama adalah brand gitu, biasanya tuh sering banget sama aku kerja sama. Nah tapi mungkin karena aku udah berhijab, mungkin dia pihaknya tuh nggak bisa nerima, ngerti nggak Kak, dengan aku yang udah berubah gini. Nah terus ya udah akhirnya kita nggak bisa kerja sama dong. Dari situ aku sumpah ya Kak ya, nggak boleh sumpah ya pokoknya atas izin Allah ya, aku ridho, aku ikhlas apapun yang aku dengan aku berhijab aku kehilangan sesuatunya karena aku pakai hijab, aku ikhlas. Aku nggak takut sama sekali, nggak ada rasa takut, demi Allah aku nggak ada rasa takut sama sekali. Aku yakin banget dengan aku berhijab maka Allah akan mendekatkan sesuatu yang baik-baik untuk aku. Niat aku udah itu aja. Satu lagi yang bikin aku benar yakin, dengan aku nggak berhijab Allah kasih semuanya yang aku mau. Allah kasih segalanya. Allah panjangin umur orang tua aku, kesehatan, itu udah rezeki banget buat aku Kak. Tapi kenapa aku nggak bisa berhijab? Gimana ya? Allah tuh bersayang banget sama aku, tapi aku jahat banget melanggar perintahnya Allah gitu untuk menutupi aurat gitu loh Kak. Jadi itu yang buat hati aku tersentuh, ya Allah selama ini aku jahat banget ya gitu. Terus ya udah habis itu aku pakai hijab langsung deh tuh. Mungkin Allah terus yang bikin aku senang banget, Allah langsung kasih aku petunjuk. Jadi aku waktu itu pagi-pagi di Instagram dan ada quotes-quotesnya itu gini Kak. Di saat kita berubah lebih baik, disitulah Allah lagi sedang mencintai kamu, maka jangan sia-siakan itu. Dan aku ngerasa ketika aku lagi lebih baik gini, lagi berusaha untuk lebih baik, aku lagi mencintai aku nih gitu. Aku semakin semangat dong hijrahnya ya kayak banget tuh. Terus habis itu aku langsung gini, besokannya setelah aku nggak bisa dapat kerjaan itu, Allah ganti Kak, langsung Allah ganti. Iya, walaupun ya aku sorry itu saya teman-teman, angka nominalnya jauh, tapi aku yakin itu yang terbaik yang Allah kasih, dan aku sangat bersyukur. Aku tidak melihat angka nominalnya berapa, tapi aku bersyukur ya Allah baik banget, langsung kasih, langsung ngeganti. Terus rezeki itu langsung dak datang tuh kayak tanpa disangka gitu loh. Dan aku mendapatkan ketenangan di mana yang orang lain mungkin belum mendapatkan ketenangan itu. Semua orang kan pasti mencari ketenangan dalam hidup ya Kak, tapi pasti Kak Melody juga ngerasain lah. Pasti Kak Melody mendapatkan ketenangan yang dimana yang selama ini Kak Melody waktu belum berhijab tuh ngerasa belum pernah dapat ketenangan itu. Ya nggak sih Kak? Iya Kak, ya, aku juga sama sih kayak Dede gitu. Kalau misalnya aku tuh saat itu ya aku nggak mikirin kayak nanti gimana kerja, aku nggak pernah kepikiran kayak gitu. Jadi aku tuh selalu berpikir ya emang rezeki itu nggak akan kemana, nggak akan ketuker
diatur sama Allah gitu. Jadi ya udah gitu. Taunya ya alhamdulillah, maksudnya ya rezeki mah pasti ada aja dari manapun gitu kan ya. Jembatannya maksudnya sekarang aja apalagi kita sehat aja itu udah rezeki banget kan buat kita. Oh, kita sehat, suami kita sehat, apa orang tua kita terutama sehat, itu kan udah rezeki banget buat kita gitu. Dan aku juga jujur deh, sebenarnya aku tuh bingung gitu loh ngejelasin kamu kenapa Kamelody kenapa sih dihijab, alasan Kamelody apa-apa yang memantapkan gitu kan. Sebenarnya karena aku tuh sangat dimudahkan banget kan, jadi aku tuh cuman bisa share ya apa yang aku rasain kan. Jadi perubahan Nabila dari aku kenal Piik gitu ya masih 11 tahun sampai sekarang tuh perubahannya tuh banyak gitu. Apalagi kita tuh kan jarang ketemu ya dia, kita kan jarang banget ya, susah gitu kan ketemu. Jadi pas sekalinya kontekan lagi teh, wow gitu perubahannya tuh banyak gitu. Tapi alhamdulillah gitu perubahannya menurut aku jauh lebih baik terus gitu loh. Kamelody, gimana sih caranya mematapkan hati sedangkan lingkungan di rumahnya masih ada yang belum berhijab gitu? Kalau aku sih ya karena maksudnya emang suami aku kan emang jembatannya gitu ya, kayak jembatan untuk aku berhijab gitu ya. Tapi kan aku memantapkan ya kalau misalnya hijab harus karena Allah gitu kan. Tapi ya udah aku tuh maksudnya ya berjalan dengan sendirinya aja gitu ya. Aku hijab gitu. Keluarga aku ya support aja gitu. Iya. Ya gimana ya, lurus aja maksudnya. Ya kalau kita memang memantapkan ya udah gitu berjalan dengan sendirinya gitu loh. Benar Kak. Kan, waktu Dede cerita tuh aku tuh kayak sulit untuk menjelaskan secara detail kayak gimana gitu kan, karena ya aku tuh bener-bener dipermudah aja gitu. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi emang gini Kak, sebenarnya walaupun di rumah kita mungkin misalnya ada keluarga yang belum berhijab gitu ya, walaupun misalnya nih kayak adik atau kakak kita gitu atau ibu kita, tapi ya maksudnya pasti mereka support, paham gak sih Kak? Nah, iya. Kan alhamdulillah nih, berarti tandanya ya kita dimudahkan juga sama Allah kan. Yang penting niatnya karena Allah, benar Kamelody tadi. Dan mantapkan hati itu kita bukan nunggu ya udah sampai hati kita mantep, tapi kita berusaha untuk ngejar itu ya Kak. Kayak misalnya kamu udah mau setengah waktu aku kayak setengah tahu Kak. Iya, jadi kayak maksudnya bukan kayak nunggu hidayah, enggak, kita bahkan yang menjemput. Makanya jadi, aku itu masih hati setengah, terus aku harus butuh orang yang untuk yakinin aku nih. Makanya aku langsung ngechat kakak, terus malamnya aku buka Al-Quran tuh, aku cari surat yang untuk memantapkan hati kita. Langsung deh di saat itu yakin banget, beneran. Iya, jadi karena memang itu tuh emang balik lagi ke diri kita masing-masing gitu loh. Emang kalau lagi emang imannya kuat ya udah gitu, langsung aja gitu. Jangan kayak tapi ya tiap orang kan beda-beda ya, pasti ada pertimbangan, ada yang ya udah gitu. Jadi emang beda-beda lah. Itu tuh memang sulit karena itu emang harus balik lagi ke diri kita masing-masing aja. Dadah. Bye Kak. Assalamualaikum teman-teman semuanya.